Kisah nyata, aku mandul. Aku seorang lelaki umur 40 tahun. Aku menikah di usiaku yang ke-35 tahun. Istriku lebih muda 7 tahun dariku. Kami sudah menikah 5 tahun, tapi belum juga diberi keturunan. Kami sering berobat tradisional dan alternatif, tapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya kami periksa ke rumah sakit. Ternyata aku bermasalah. Kecil harapanku untuk bisa memberi keturunan. Tapi istriku tidak masalah, dia menerima aku apa adanya. Dia tidak apa-apa kalau kita tidak punya anak. Aku bersyukur sekali dia bisa menerima aku. Kalau bukan istriku, tidak akan ada yang mau dengan lelaki mandul sepertiku. Rumah tangga kami bahagia saja, menikmati masa berdua. Pagi sampai sore kami kerja, malam baru bertemu. Pagi kadang istriku sudah berangkat lebih dulu, karena kantor dia lebih jauh dariku. Kerjaan dia juga banyak. Kami saling mengerti kesibukan masing-masing, tidak protes dan berusaha menerima. Istriku sering pulang telat karena banyak meeting. Aku sangat mengerti dengan hal itu. Akhir-akhir ini dia sering ada meeting keluar kota. Kadang 1 bulan sekali, 2 malam menginap. Lama-lama jadi 1 bulan 2-3 kali keluar kota. Aku memaklumi hal itu. Aku juga tahu, apalagi yang bisa mengisi waktu kita kalau bukan kerja. Aku pun menyibukkan diri dengan hobiku, yaitu mancing. Ketika dia keluar kota, aku pergi mancing pulang subuh di hari weekend. Aku menikmati saja kehidupanku ini. Tapi setelah aku pikir-pikir, istriku sekarang sering banget keluar kota. Seperti hari ini, dia izin meeting keluar kota 3 hari. Padahal baru 3 hari lalu dia pulang. Dia juga berubah, agak cuek, tidak perhatian seperti biasanya. Kalau sudah pergi, jarang banget hubungi aku. Kalau aku tidak chat dia, tidak pernah chat duluan. Padahal dia dulu selalu chat aku tidak chat dia sehari saja dia marah, apalagi kalau chatnya tidak aku balas, dia akan mengambek seharian. Kali ini aku akan tes, tidak akan chat dia duluan. Benar saja, dia tidak memberi kabar kalau sudah sampai, tidak chat apapun, malah dia buat story. Tanpa chat aku, dia seakan lupa kalau sudah punya suami. Aku hanya terdiam melihat perubahan istriku. 3 hari kemudian dia pulang. Selama 3 hari kami tidak ada komunikasi. Dia pulang dengan wajah lelah, sampai rumah juga cuek, tidak senyum, cuma salim lalu tidur. Aku membangunkan dia. Aku rindu ingin mengajak dia berhubungan, tapi dia menolak. Aku kesal dan emosi. Aku tinggal dia pergi mancing. Di sana aku merasa tenang, bisa sedikit mengurangi beban pikiranku. Tengah malam aku baru pulang, istriku masih tidur, dia sama sekali tidak menyambutku atau sekedar mengobrol denganku. Besoknya aku bangun, dia sudah tidak ada di kamar, aku cari di dapur juga tidak ada. Aku buka HP, dia chat katanya dia ke kantor. Hari Minggu kantor kan tutup, ngapain ke kantor? Aku segera mengendarai mobilku menuju kantornya. Aku cek kantornya tutup, hanya ada satpam yang jaga. Aku tanya, tidak ada kegiatan kantor hari ini. Aku marah besar, istriku berbohong. Aku telepon dia, aku tanya dia kemana. Dia diam dan langsung menutup teleponku. Aku pun pulang dengan perasaan kacau dan emosi. Aku chat istriku, aku suruh segera pulang. Sesampainya di rumah, istriku sudah sampai duluan. Dia bilang habis meeting dengan klien di luar, karena bisanya hari Minggu, besok tidak bisa. Ini proyek besar dan penting, jadi dia tidak bisa menolak. Aku tidak percaya dengan ucapan istriku. Aku pura-pura percaya. Aku akan selidiki sendiri apa yang dia sembunyikan dariku. Besoknya dia pergi kerja seperti biasa. Aku ambil cuti. Hari ini aku akan ikuti istriku. Aku pura-pura berangkat duluan ke kantor. Aku berhenti di ujung komplek. Kutitipkan mobilku. Aku pinjam motor temanku. Aku pakai masker dan ganti baju baru. Istriku tidak akan tahu. Aku buntuti dia. Aku kaget karena dia tidak ke kantor, tapi ke arah lain. Aku pun tidak tahu kemana. Tiba-tiba dia berhenti di sebuah rumah. Dia menjemput seorang pria. Mereka pergi lagi ke arah kantor istriku. Ternyata pria itu karyawan juga di kantor itu. Mereka bergandengan mesra. Tidak malu di depan umum seperti itu. Aku sangat panas, otakku serasa mendidih. Langsung aku kejar mereka. Aku beri bogem mentah ke pria itu. Istriku panik, dia berusaha menjelaskan. Dia mengakui semuanya, mereka ada hubungan di belakangku. Sudah 4 bulan ini, itu setelah kami tahu kalau aku mandul. Lebih sakitnya lagi, ternyata istriku sekarang hamil anak pria itu. Istriku juga mengaku pada semua orang kalau kami sudah cerai, makanya pria itu mau dengan istriku.
Selama ini istriku bukan kerja keluar kota, tapi selingkuh dan check-in dengan pria itu. Pantas saja sering sekali. Pria itu marah karena tahu kalau istriku bohong, dia belum cerai denganku. Pria itu memutuskan hubungan dan tidak mau bertanggung jawab dengan anak yang dikandung. Kalau memang tidak mau lagi denganku, kenapa tidak bicara saja sejak awal? Aku akan ceraikan dia, supaya dia bisa hidup bahagia dan memiliki anak. Tidak harus dengan cara keji seperti ini, merendahkan harga dirinya, membohongi suaminya. Aku sakit sekali dihianati dengan istri yang sangat aku cintai. Aku menceraikan dia saat itu juga. Dia memohon maaf agar tidak diceraikan. Mungkin karena pria itu tidak mau bertanggung jawab, jadi dia memohon padaku. Tapi aku tidak sudi menerima kembali wanita rendah seperti dia. Aku pergi dan mengurus surat cerai. Aku dengar dia dipecat dari kantor. Aku yakin dia sangat kesulitan. Keluarganya juga tidak mau menerima dia. Aku memberikan harta gono gini untuknya. Aku kasihan, dia sedang hamil, tidak punya pekerjaan. Walaupun aku benci sekali, aku tetap masih punya perasaan. Tidak seperti dia mengkhianati aku. Dia sudah cukup mendapat sanksi sosial. Aku tidak mau anaknya juga kesusahan. Anak itu tidak bersalah, orang tuanya yang salah. Sekarang aku pindah jauh dari masa laluku. Kebetulan aku dapat kerja yang bagus. Aku berusaha menata hatiku lagi. Di kota yang baru, aku kenal dengan seorang gadis. Usianya 35 tahun, tapi belum pernah menikah karena nasib dia sama denganku. Tidak bisa memberi keturunan. Aku pun menikah dengan dia. Hidup kami tentram, bahagia, walaupun hanya berdua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, agar aku makin semangat memberi cerita menarik untuk kalian.